Sekarang saya lanjutkan kembali menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Dalam hal ini, menguji perkataan Datuk. Perkataan seorang Datuk dalam menguraikan sejarah adat Luak Nantigo masih bisa dipertanggungjawabkan. Sebab para Datuk dalam menerima sejarah adat di Luak Nantigo secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang lain melalui penuturan kata secara lisan, disebabkan antara lain. Pertama, seorang Datuk sewaktu ditegakkan dan diberikan gelar pusako adat, beliau bersumpah sati dan bila melanggar sumpah sati yang beliau ucapkan, beliau juga bersangsi dan sanksi atau hukumannya sangat berat sekali walaupun sanksi itu diucapkan juga. Kedua, seorang Datuk yang akan ditegakkan dan diberikan gelar pusako adat benar-benar dipilih oleh orang yang sekaumnya melalui pemilihan yang ketat sekali dan diikuti oleh upacara penegakan seorang Datuk yang sakral. Dan tidak semua orang laki-laki di Luak Nantigo yang memakai gelar pusako adat Datuk. Ketiga, seorang Datuk benar-benar dilatih dan diuji untuk memahami sejarah adat yang dipakainya. Pengujian sejarah adat dapat kita lihat di dalam setiap menegakkan Datuk yang baru. Datuk yang memimpin acara penegakan Datuk ini adalah Datuk Pucuk Adat dalam koto atau nagarinya. Kalau Datuk Pucuk Adatnya tidak ada atau berhalangan, yang memimpin acara penegakan Datuk itu dilimpahkan kepada Datuk yang lain dalam koto atau nagarinya. Datuk yang memimpin acara bertegak Datuk itu akan menguraikan kembali riwayat perjalanan sejarah Rajo dan riwayat perjalanan sejarah adat dan riwayat pembuatan adat dalam bentuk Kato Pusako Adat. Dimulai dari generasi pertama yang membuat adat, yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya. Kemudian, generasi kedua, yaitu Warma Dewa Datuk Bandaro Kayo, yang pertama. Indah Suda Datuk Maharajo Basa, atau yang pertama. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Sikalap Dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego atau yang pertama. Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo. Gelar pusako adat Datuknya sudah yang kedua. Kemudian generasi ketiga yaitu Kilok Cayo Datuk Bandaro Putih atau yang pertama. Dan Gondi Awang Datuk Bandaro Kuniang atau yang pertama. Dilanjutkan dengan adat yang dibuat dan adat yang dipakai. Dimulai dari perancangan adat di puncak Gunung Marapi. Dilanjutkan di Sondilowe dan diteruskan ke Padang Panarian dengan menanam 3 buah batu sebagai lantak yang disebut dengan Batu Balantak Tigo. Untuk mengingat kembali mengenai pembuatan 3 buah wilayah atau 3 buah daerah yang disebut dengan nama Luak Nantigo. Kemudian, diteruskan dengan pembuatan adat yang pertama di Pusat Pemerintahan Adat Pasumayam Koto Batu Pariangan oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya generasi pertama. Kemudian, pembuatan adat dilanjutkan di Luak Nantuo oleh generasi kedua, yaitu dimulai dengan
pengapingan sebuah batu menjadi 3 bagian yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Pada waktu memulai mendirikan pusat pemerintahan adat di Dusun Tuo, Limo Kaum, Luak Nantuo, yang dilakukan oleh 3 orang datuk bersaudara seayah berlain ande dan seande berlain ayah, yaitu 1. Warmadewa Datuk Bandaro Kayo berayah Harajo Sri Maharajo Dirajo bermande putih cinta dunia, secara simbolis mewakili Luak Nantuo. 2. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan berayah Harajo Sri Maharajo Dirajo berande putih Indo Jalito, secara simbolis mewakili Luak Nantonga. 3. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang berayah Indra Sida berande putih Indo Jalito, secara simbolis mewakili Luak Nan Bongsu. Pembuatan adat dan semua peraturannya dilanjutkan di Pusat Pemerintahan Adat Dusun Tuo, Limo Kaum oleh Rajo Duo Selo, iaitu Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan berdua dengan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dan dibantu oleh para datuk yang lain. Kemudian, sesudah ada pembagian wilayah atau daerah antara Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan dengan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dalam sejarah Batu Batikam di Limo Kaum, Luak Nantuo, Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan melanjutkan pembuatan adat di Sungai Bataro atau Sungai Tarap dengan lareh Koto Piliangnya. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang melanjutkan pembuatan adat di Dusun Tuo, Limo Kaum dengan lareh Bodi Caniagonya. Walaupun beliau-beliau itu berbagi dalam wilayah dan daerah, tapi tetap bersatu dalam mewujudkan Luak Nantigo sampai dianggap selesai dalam perintisannya melalui cara pemerintahan adat. Sampai kepada penyebaran penduduk Luak Nantuo. Di Luak Nantuo sudah dianggap selesai penyebaran para penduduk dengan menegakkan dan menanam para datuk di setiap tarata dusun dengan 1 orang datuk, berikut dengan nama sukunya. Di Larenan Panjang, ditegakkan dan ditanam para datuk, iaitu Larenan Panjang nan 8 koto, 4 koto di atas dan 4 koto di bawah. 4 koto di atas. 1. Pariangan. 2. Padang Panjang. 3. Guguk. 4. Sikaladi. 4 koto di bawah. 1. Sialahan. 2. Koto Tuo. 3. Batu Basa. 4. Koto Baru. Di Limo Kaum, ditegakkan dan ditanam para datuk, iaitu 1. Dusun Tuo nan Ampek Batu. 2. Balai Batu nan 5 suku. 3. Kampai Piliang nan 3 tumpuk. 4. Kubu Rajo nan 3 sandiang. 5. Balai Lobuh nan 6 suku. Di Sungai Bataro atau Sungai Tarap, ditegakkan dan ditanam para datuk, iaitu 1. Sungai Bataro nan 8 batu. 5 batu di dalam dan 3 batu di luar. 5 batu di dalam. 1. Kumango. 2. Rao-Rao. 3. Salim Pawung. 4. Supayang. 5. Mandahiliang. 3 batu di luar. 1. Tobek Patah Tanjung Alam. 2. Tunga Barula.
3. Tolang Dasun. Kapak Radai 8 koto. 1. Pati. 2. Selo. 3. Situmbua. 4. Sumani. 5. Padang Lawe. 6. Tolang Tonga. 7. Gugua. 8. Gunung Medan. Ikue Koto 2 koto. 1. Sejange. 2. Koto Panjang. Kapalo Koto 2 koto. 1. Koto Tuo. 2. Pasir Lowe. Puncak Gombak 1 koto, iaitu Koto Baru. Katitiran di ujung tanduk 1 koto, iaitu Ampalu atau Gurun. Dengan ditegakkan dan ditanam 1 orang datuk dan berikut dengan pemberian nama sukunya dalam sebuah tarata atau dusun, pada waktu itu tarata atau dusun itu belum menjadi koto. Sebab sebuah koto harus mempunyai sekurang-kurangnya 3 atau 4 buah nama suku yang berbeda dan sudah terbentuknya orang Ampek Jini. Dan para datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam itulah yang akan menambah datuk dalam orang sekaum sesukunya menjadi Datuk Tunku nan 3 sajorangan dan Datuk nan Ampek Jini. Perluasan wilayah atau daerah dan penyebaran para penduduk di luar Nan Tuo selanjutnya adalah melalui bolahan dari anak kemenakan para datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam itu. Kalau tidak ada para kamanakan nan didagua nan batali darah dari para datuk itu, para datuk itu akan mencari kamanakan nan didado nan batali adat. Tiba di kamanakan nan didado nan batali adat tidak ada juga, para datuk itu akan mencari kamanakan nan dipusek nan batali akabudi. Tiba di kemanakan nan dipusek nan batali akabudi ini tidak ada juga, para datuk itu akan mencari kamanakan nan dilutui nan batali ame. Di kemanakan nan dilutui nan batali ame inilah kata putus harus diambil. Begitulah cara memperluas dan penyebaran penduduk melalui cara pemerintahan adat di luar Nan Tigo, iaitu melalui bolahan para kamanakan. Sesudah dianggap selesai penyebaran penduduk di luar Nan Tuo, kemudian untuk perintisan dan dimulainya penyebaran penduduk di luar Nan Tonga, iaitu dengan mempersiapkan orang-orang yang akan ditegakkan dan ditanam sebagai datuk berikut pemberian nama sukunya dalam orang sekaumnya di luar Nan Tonga. Dimulai dengan menegakkan dan menanam 4 orang datuk berikut dengan kaumnya. Kemudian diberangkatkan ke luar Nan Tonga yang berasal dari luar Nan Tuo. Sesudah diberikan penjelasan dan pengetahuan tentang adat dan semua peraturannya, mulai dari adat dirancang dan dibuat serta sampai selesai pembuatan adat dan penurunannya dari Pariangan. Kemudian diberangkatkan pula 4 orang datuk beserta kaumnya ke luar Nan Tonga. Dan begitulah seterusnya, sampai 4 kali jalan pemberangkatan. Dan setiap kali jalan pemberangkatan adalah 4 orang datuk beserta kaumnya. Maka keseluruhannya adalah berjumlah 16 orang datuk beserta dengan kaumnya masing-masing. Dengan ditegakkan dan ditanam 16 orang datuk beserta dengan kaumnya, maka perintisan luar Nan Tonga sudah dianggap selesai. Perluasan wilayah atau daerah dan penyebaran penduduk di luar Nan Tonga selanjutnya
dilakukan oleh 16 orang datuk beserta dengan kaumnya melalui cara bolahan sampai seperti di Luak Nan Tua. Begitu juga dengan pemberangkatan 50 orang datuk beserta dengan kaumnya ke Luak Nan Bongsu. Sesudah diberi penjelasan dan pengetahuan adat berikut dengan peraturannya dan cara perluasan wilayah atau daerah dan penyebaran penduduk di Luak Nan Bongsu selanjutnya sama dengan yang dilakukan di Luak Nan Tua dan di Luak Nan Tonga, yaitu melalui cara bolahan ke daerah yang baru yang lain oleh 50 orang datuk beserta dengan kaumnya itu. Kemudian, sampai kepada wilayah-wilayah yang memakai adat Luak Nan Tigo dan sampai kepada batas-batas wilayah. Semua disebutkan dalam menegakkan datuk yang baru. Para datuk dalam setiap menegakkan datuk yang baru, mereka berpedoman kepada apa yang diuraikan oleh datuk sebelumnya. Lebih dan kurangnya penerimaan seseorang adalah wajar, sebab tidak semua orang tingkat kecerdasan maupun daya tangkapnya sama. Dalam hal ini sudah ada kato pusako adatnya. Lah cucuh dari ate, lah hanyui dari ulu, pasoh lobu dek batompu, lancoh kaji dek baulang. Kalau memulai dari awal, kalau babilang dari aso. Dipoci orek jari nan limo, digonggam toguah di tapak tangan. Siang diambil kapatungke, malam dipakai kapakalang. Nan samiang jan bagi sieh, nan sajari jan bakiso. Nan satitiek janyo hilang, nan sabari janyo lupo. Dek lamo lupo kok datang, dek banyak aragu kok tumbuh. Bagi sieh juo nan samiang, bakiso juo nan sajari. Asa indak tonggah dari pangkok, asa indak lope dari ulu. Hilang juo nan satiti, lupo juo nan sabari. Hilang bono surek di batu, di limbago mangosan juo. Kok bakisa juo duduk mau rak selo. Bakisoh di lapiek nan saholai. Kok bajalan juo toga maayun langka, bajalan di tanah nan sabingka. Dalam menguraikan sejarah adat ini, datuk pucuk adat maupun para datuk yang lain yang memimpin, menegakkan dan menanam datuk yang baru benar-benar diuji pemahamannya tentang adat. Di antara para datuk yang hadir, sebab para datuk yang hadir itu juga paham dan ahli tentang adat. Yang berbeda hanya dalam soal kedudukan atau yang berhak dalam memimpin, dan itu sudah diatur dalam ketentuan adat. Di sinilah martabat seorang datuk dipertaruhkan. Kalau datuk itu mengerti dan memahami soal sejarah adat, tidak akan ada masalah. Tapi, kalau datuk itu tidak mengerti dan tidak memahami tentang sejarah adat, akibatnya sangat berbahaya atau fatal bagi datuk itu. Martabatnya sebagai datuk akan hancur, mendapat malu besar, harga diri akan jatuh. Dalam soal martabat ini, bagi seorang datuk adalah merupakan antara hidup dan mati. Sebab martabat seorang datuk ini sudah ada dalam kato pusako, yaitu falsafah pakaian datuk di dalam Luak Nan Tigo. Kalau ambalau maranta ulu, puntiang tongga mato tabuang. Kayu kulit mengandung air,
lapuknya sampai ke pangubah. Binaso toreh nan di dalam. Kalau datuk bapaham caya, jadi sompi alam nan lebar. Dunia akhirat badan tabonam. Elok nagori dek pangulu, elok tapian dek nan mudo. Kalau datuk memaci ulu, pandai menjago puntiang jomato. Patitieh pamenan andai, gurindam pamenan kato. Jadi datuk kalau tak pandai, cayih nagori kampung binaso. Adek ampe nagari ampe, undangnya ampe kita pakai. Cupak jo gantang kok indak dapet, luak nanti go tabang kalai. Payo kumbuh baladang kuning, dibau urang kakuantan. Bapantang kunyang dek kuning, tak amuh lomak dek santan. Nan basuri batuladan, saroto bari jo balabe. Adek bab hulu bamuaro. Lahir jo batin indak sapadan, sangketo nan indak talembe. Pusako adai nan kasangsaru. Adai ba aluh jo bapatui. Makanan bonang siku-siku. Kato nan bana indak tatuntui. Enggeran batin nan taliku. Nan menconcang nan maampe. Nan bautang nan membayi. Tali kanan asoh jiko lope. Dunia malang akhirat caya. Rajo adieh togak dibari. Pangulu togak diundang, indak murah basisi kori, kurang paham pusako hilang. Buang sirih, buang bidak, buang pului, buang tingkarang. Kato nan bana dipatida, sondi iman tandonyo kurang. Kalau martabat seorang datuk sudah hancur dan harga diri sudah jatuh di hadapan para datuk yang lain dan para penduduk, direndahkan dan kurang dihormati lagi dan tidak disegani lagi. Muaranya adalah menanggung rasa malu dan kehinaan, tidak saja terhadap datuk itu sendiri, tapi berikut dengan kaumnya yang merasakan, seperti tercermin dalam kato pusako, iaitu indak ado alu sagodang iku, alu tasandoh pado tobiang. Kok tasondoh di rumpun batuang, bulia disau jodau niru. Indak ado malu sagodang iku, malu tacoryang pado konyang. Kok tacoryang pado pungguang, bulia disau nanjo baju. Kok sayui minta dibilai, kok kurang minta ditambah. Pado hidui bacomin bangkai, elok mati bakalang tanah. Kato pangulu, kato menyelesai. Kato monti, kato baulang. Adek ko indak tak kuasoi, kurang paham pusako lindang. Kato monti, kato baulang. Kato malin, kato hakikai. Kurang paham pusako lindang. Lipek pakaian jomu pakai. Kato malin, kato hakikai. Kato mendoreh, kato dubalang. Lipek pakaian jomu pakai. Tikamkan kori di pinggang. Itulah mengenai seorang datuk di luar Nantigo. Nanti akan dilanjutkan pada bab yang ketiga. Terima kasih.